Waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Bersama menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 8 poin Astacita telah ditetapkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI berkomitmen penuh memberikan kontribusi guna mewujudkan Astacita Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya dalam bidang swasembada pangan melalui rekrutmen Bakomsus Ketahanan Pangan guna mendukung Astacita. Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak membuang waktu untuk membawa Indonesia mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. 8 misi yang disebut dengan Astacita telah ditetapkan. Salah satu di antaranya yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Guna mendukung Astacita terkait swasembada pangan, Polri pun melaksanakan 4 program utama. Yang pertama, program pekarangan pangan bergizi. Kedua, program pemanfaatan lahan produktif. Ketiga, program pengawasan distribusi. Serta yang keempat, yaitu program rekrutmen personil Polri dengan kompetensi pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Tahun 2025, untuk pertama kalinya, Polri membuka rekrutmen Bakomsus Ketahanan Pangan. Bakomsus Ketahanan Pangan ini adalah untuk mendukung program pemerintahan, khususnya pemerintahan Pak Prabowo yang ingin menciptakan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk ketahanan pangan ini, Polri memanfaatkan rekrutmen proaktif. Dalam hal ini Bakomsus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat yang diproyeksikan nantinya ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas. Polri mulai membuka pendaftaran Bakomsus bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat tanggal 11 hingga 17 November 2024. Mereka yang bisa mendaftar yaitu lulusan SMA SMK, D3 hingga D4 dan S1 di bidang pertanian, agribisnis, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Mereka nanti akan jadi perpanjangan tangan Polri untuk membantu program pemerintah ini kepada sasaran-sasaran seperti mungkin peternak, petani, kemudian juga membantu lingkungan masyarakat dalam hal peningkatan gizi dan kesehatan. Termasuk juga langkah berikutnya, Polri juga akan ikut dalam mensukseskan makanan bergizi gratis yang nanti akan fokus kepada anak-anak dan ibu hamil baik di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman website penerimaan.polri.go.id. Setelah pendaftaran online, peserta melakukan verifikasi di Polres atau Polda setempat dengan membawa dokumen asli dan fotokopi KTP.
kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, SKCK, dan lainnya. Animo pendaftar Bakomsus Ketahanan Pangan cukup tinggi. Sedikitnya 8.647 orang telah mendaftar. Alhamdulillah kalau animo itu di luar ekspektasi kita juga cukup banyak, Pak, atau dibilang sangat banyak lah. Ada sekitar 8.600-an yang mendaftar secara online. Kemudian kita lakukan verifikasi yang memenuhi syarat separuhnya, yaitu hampir 4.100-an. Nah, itu jumlahnya, Pak, dari jumlahnya. Bagi yang sudah mendaftar, selanjutnya pada 17 November hingga 17 Desember 2024 melaksanakan tahap seleksi. Serangkaian tes dilakukan mulai dari tes administrasi, kesehatan, psikologi, tes kemampuan jasmani, hingga uji kompetensi bidang yang dipilih. Kompolnas sebagai pengawas eksternal yang bersifat fungsional, kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri, tentu dalam rekrutmen ini tahap awal yang kita akan awasi agar pelaksanaan rekrutmennya benar-benar berjalan dengan betah lah, bersih, transparan, akuntabel, nah baru humanis. Nah ini yang tentu kita harapkan dalam rekrutmen Bakomsus ini, agar hasil daripada rekrutmen itu benar-benar bintara, berkompetensi khusus ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dalam mempercepat swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Saya kira ini patut kita dukung. Sama seperti proses penerimaan anggota Polri lainnya, penerimaan Bakomsus Ketahanan Pangan Polri juga mengacu pada prinsip dasar penerimaan, yaitu betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka. Seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya, mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, kesamaptaan dan jasmani, hingga proses kelulusan. Semua dalam pengawasan. Ada ketentuan-ketentuan yang kami berikan agak fleksibel. Seperti contoh, mungkin untuk batas umur. Nah, kalau untuk rekrutmen biasa atau reguler, istilah di kami, itu usia maksimal saat direkrut itu 21 tahun, kalau tamtama 22 tahun. Nah, kalau ini diberikan lebih fleksibel karena mereka sudah terlebih dahulu mengikuti pendidikan akademik. Ada yang D4, ada yang S1, sehingga masa umurnya lebih panjang. Nah, ini sebagai bentuk dari toleransi dalam hal rekrutmen proaktif. Setelah dinyatakan lolos, selanjutnya peserta melaksanakan pendidikan selama 5 bulan, mulai Januari hingga Juni 2025. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita
Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung cita-cita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Bintara kompetensi khusus yang telah lolos seleksi dan diterima, selanjutnya menjalani pendidikan dan pelatihan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus atau Diktuk Bakomsus. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, secara resmi memimpin upacara pembukaan pendidikan Bukadik pembentukan Bintara Kompetensi Khusus di Pusdik Binmas Banyubiru, Semarang, Jawa Tengah, 13 Januari lalu. 466 calon polisi lulusan bidang pertanian, perikanan, dan peternakan akan mengikuti pembukaan tersebut. Secara terpisah, 159 calon Polwan Bakomsus bergabung dengan peserta pendidikan pembentukan Bintara Polisi Wanita Angkatan ke-57 di Sekolah Polwan Ciputat, Jakarta Selatan. Dari 159 calon Polwan Bakomsus tersebut, 49 orang memiliki kompetensi di bidang pertanian, 8 orang di bidang perikanan, 5 orang di bidang peternakan, 49 orang di bidang gizi, dan 48 orang di bidang kesehatan masyarakat. Selama 5 bulan, para calon bintara tersebut akan dibentuk mental dan pribadinya agar berkarakter kebayangkaraan yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Bakomsus atau brigadir dengan kompetensi khusus ini adalah wujud dukungan atau untuk mengimplementasikan program dari Bapak Presiden untuk salah satunya pada ketahanan pangan. Konteks ini tentu pelajarannya atau diajarkan pada prinsip Lemdiklat, yaitu moralitas, literasi, untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didik atau hasil didik ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Nah, pada konteks ini tentu kaitan dengan bagaimana para petugas polisi yang nantinya para brigadir ini memiliki kompetensi, kepekaan, kepedulian, dan bela rasa akan masalah pangan. Para peserta didik tetap menjalani program pendidikan dan latihan yang sama dengan calon Bintara Polwan Angkatan 57 yang sama-sama sedang menjalani pendidikan di Sepolwan. Peserta didik juga dibekali pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknis, dan taktis profesi kepolisian dasar, serta pelatihan jasmani agar nantinya memiliki kualitas fisik yang prima. Kemudian yang pokok tentu mereka akan diajarkan kaitan dengan masalah ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian yang diajarkan ini kaitannya dengan masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Dan ini juga akan dikaitkan dengan bagaimana mereka ini tinggal, hidup, dan memahami dari masyarakat yang dilayani sesuai corak dan kebudayaannya. Sehingga kita tidak pukul rata, tapi berusaha memahami.
Yang kedua kaitan dengan masalah kejahatan, masalah hukum, penegakan hukum dan keadilan, kaitan dengan pemolisian, karena program Bakomsus ini merupakan pendidikan dengan pendekatan pemolisian yang berbasis pada community of interest. Jadi mereka juga akan care atau peduli kaitannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan, apa itu pertanian, itu perikanan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Demi memantapkan kesiapan para siswa agar bisa menjalankan fungsinya sebagai Bakomsus Ketahanan Pangan, pada Februari lalu, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, juga secara resmi memimpin kegiatan live-in yang dilaksanakan di Desa Setu, Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, para siswa berkesempatan untuk terjun langsung bersama warga, mempraktekkan keilmuannya. Jadi nanti live-in itu secara teknis mereka akan kita bagi tinggal hidup di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan membantu, bukan menjadi beban. Dan mereka peduli melihat bagaimana kehidupan orang atau masyarakat yang ada di tingkat terdepan atau terbawah. Sehingga mereka ini bisa ikut merasakan bagaimana susahnya, bagaimana perjuangan orang menjadi peternak, bagaimana menjadi petani, bagaimana memelihara ikan, bagaimana mereka menghadapi berbagai masalah sosial. Ini yang harus ditangani. Karena mau tidak mau polisi ini adalah jiwanya penolong untuk membantu. Para siswa Bakomsus sebagian besar adalah lulusan sarjana dan sarjana terapan yang bukan hanya berfokus pada teori keilmuan, melainkan juga mumpuni dalam pengalaman praktis. Maka tidak heran, bahkan keterbatasan lahan di markas Sepolwan Ciputat pun bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan penanaman beberapa varietas palawija oleh para siswa. Etos ini sangat bermanfaat saat nantinya mereka diterjunkan ke berbagai wilayah Indonesia, mengingat tidak semua memiliki karakteristik lahan yang ideal. Harapan saya ini bahwa polisi semakin baik, semakin peka, peduli akan hidup dan kehidupan. Karena Indonesia ini sangat luar biasa, potensinya top, markotop. Jangan sampai kita ini ada hal-hal yang kontraproduktif karena kita harus cinta bagi anak bangsa. Ini merupakan bagian dari hidup dan kehidupan. Maka kalau mau mengangkat harkat martabat manusia, kita harus menyadari bahwa perlu ada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban supaya bangsa ini tetap bertahan, berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal dan mampu berdaya saing. Karena Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang banyak. Dan ini harus ditingkatkan kualitas yang lainnya. Hal yang sama juga dilakukan siswa Bakomsus yang menjalani pendidikan di Pusdit Binmas. Di bidang pertanian misalnya, siswa ikut dalam penyiapan lahan untuk penyemaian padi bersama dengan petani di Dusun Mendut, Banyu Biru, Semarang. Di kesempatan lain, siswa juga membantu warga dalam penanaman cabai. Mulai dari penyiapan pupuk, penggemburan lahan, hingga penanaman cabai di tanah yang sudah diberi pupuk. Siswa juga belajar bersama warga tentang pembibitan durian, mengenal banyak varietas durian, hingga melaksanakan panen durian. Di bidang peternakan, siswa Diktuk Bakomsus Polri melaksanakan gladi bakti Ana Nirbara Reksa
dengan membantu warga memberikan pakan kambing di Dusun Tegalwuni, Desa Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Sejak awal Bakomsus Ketahanan Pangan dibentuk, bertujuan untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kedepannya, Bakomsus akan terlibat mulai dari penyiapan lahan, menyiapkan serta mengawasi proses tumbuh kembang tanaman, hingga berkolaborasi untuk pemenuhan program makan siang gratis yang sesuai dengan standar gizi yang sudah ditetapkan. Khusus untuk mendukung program makan bergizi gratis, sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional, Polri telah berkomitmen membangun 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, 2 di tingkat Mabes Polri, dan 16 lainnya di tingkat Polda Prioritas. Salah satu SPPG yang sudah resmi beroperasi adalah SPPG Polri Pejaten. Dibangun dengan fasilitas berkualitas, SPPG Polri Pejaten telah memenuhi 4 standar utama yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, higienitas, dan keamanan pangan. Didukung lebih dari 40 pekerja, termasuk pemasak, petugas distribusi, dan tenaga ahli. Dalam sehari, SPPG Polri Pejaten mampu memproduksi 3.458 porsi makan siang. Makanan yang sudah melalui pemeriksaan ketat oleh ahli gizi ini kemudian disalurkan ke beberapa sekolah di wilayah Jakarta Selatan. Demi mempercepat pencapaian target 82,9 juta sasaran program makan bersama gratis
yang ditetapkan oleh pemerintah. Kelak, SPPG serupa akan dibangun di semua polda di seluruh Indonesia. Di SPPG inilah nantinya Bakomsus Ketahanan Pangan dengan kompetensi gizi dan kesehatan masyarakat akan mengabdikan dirinya. Dan nanti di pusat-pusat pengelolaan makan bergizi gratis tersebut, mereka akan mendukung ekosistem dari program tersebut. Seperti mungkin kompetensi gizi, nanti mungkin dari food security-nya, kemudian kandungan gizi dan seterusnya. Jadi mereka nanti akan berperan aktif di hal tersebut. Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dalam bidang kemasyarakatan, termasuk pertanian dan pemanfaatan lahan, telah dijalankan oleh fungsi Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babin Kamtibmas. Kehadiran Bakomsus Ketahanan Pangan nantinya diharapkan semakin memantapkan fungsi Babin Kamtibmas dari yang semula sudah berjalan baik menjadi lebih optimal. Contohnya, warga di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara ini berkat kerjasama antar sektor masyarakat, termasuk dengan personil Babin Kamtibmas yang bertugas di wilayah tersebut, lahan di sekitar perumahan RW 02 bisa dimanfaatkan menjadi lahan produktif. Saat beberapa harga pangan seperti cabai sempat melonjak, warga setempat nyaris tak terdampak karena cabai yang mereka tanam tak henti berbuah sepanjang tahun. Demikian pula dengan tanaman buah-buahan, sayuran, dan bahkan ikan yang cukup untuk memenuhi asupan gizi warga yang membutuhkan. Jadi sedikit berbeda dengan Babin Kamtibmas yang selama ini, tapi sesungguhnya keberadaan Bakomsus ini memperkuat fungsi Babin Kamtibmas yang selama ini ada hanya secara khusus pada program yang di bidang ketahanan pangan, langsung ke peternakan, langsung ke pertanian. Ya, ini kita dukung. Namun kami sebagai pengawas tentu kita akan mengawasi kinerja dan integritas para bintara nantinya apabila sudah ditugaskan situ agar benar-benar mendorong, mempercepat tercapainya swasembada pangan dengan adanya peran Polri. Kehadiran Bakomsus Ketahanan Pangan Polri diharapkan bisa menjadi pendorong bagi percepatan program ketahanan pangan yang sedang digenjot oleh pemerintah saat ini. Lebih akan kami arahkan nanti mereka sebagai Babin Kamtibmas yang akan bersentuh langsung dengan masyarakat, dan pola penempatan mereka itu akan diarahkan dan diutamakan kembali ke daerah asal karena mereka sudah memiliki sosio-kultur yang sudah menyatu dengan lingkungan asal mereka. Nah, kita berharap mereka sebagai anggota Polri yang berpakaian Polri tapi memiliki kompetensi dan pengetahuan baik itu pertanian, peternakan, perikanan, gizi. Nah, mereka nanti akan memberikan peran dan memperkaya peningkatan kompetisi tersebut di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Komitmen Polri melalui rekrutmen Bakomsus Ketahanan Pangan yang lulusannya nanti akan ditempatkan tersebar di seluruh Indonesia diharapkan mampu mengantarkan pemerintah mewujudkan asa cita sebagai landasan untuk mencapai visi bersama menuju Indonesia Emas 2045.